Halo teman-teman, kembali lagi di Is Andrian Review Film. Bagaimana kabarnya? Baik kan? Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Hard Target 2. Film ini menceritakan seorang mantan jago bela diri yang berjuang untuk bertahan hidup di hutan belantara Myanmar untuk melawan sekelompok pemburu yang menjadikan dirinya seperti hewan. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang bernama Win sedang diburu oleh kelompok orang. Terlihat Win cukup gesit untuk menghindari serangan-serangan dari para pemburu tersebut. Adegan berpindah ke Amerika. Terlihat seorang petarung MMA bernama Wes Baylor sedang menimbang badannya. Ia akan bertarung di ring melawan sahabatnya sendiri, bernama Johnny. Singkat cerita, mereka pun bertarung. Awalnya pertarungan itu sangat sengit, dari mereka masing-masing berusaha untuk mengalahkan. Wes mengajar Johnny habis-habisan. Hingga pertarungan itu pun dimenangkan oleh Wes. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena ternyata sahabat sendiri yaitu Johnny telah tewas pada saat itu juga. Perasaan bersalah sekaligus rasa penyesalan mendalam dialami oleh Wes. This is to remind Johnny. Pada akhirnya, Wes memutuskan menetap di Bangkok, Thailand, untuk menenangkan pikirannya. Ternyata di sana Wes masih saja terus memikirkan kematian Johnny, sahabatnya. Setiap hari Wes terus mabuk-mabukan dan minum obat penenang. Sebenarnya Wes tidak ingin lagi bertarung, namun karena terbentur biaya hidup, ia memutuskan untuk melakukan pertarungan ilegal yang diadakan di negara tersebut. Terlihat ia bertarung dengan sangat brutal. Hari demi hari yang Wes lalui hanya mabok-mabokan. Namun Wes terus saja memenangkan pertandingan, tanpa satu kali pun yang ada mengalahkannya. Suatu hari, Wes bertarung di atas hotel dengan disaksikan para kolong murad. Wes mau bertarung di sana karena bayarannya cukup lumayan. Kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jonah Aldrich. Ia datang ke sana dengan ajudannya, bernama Maden. Terlihat lawan Wes tidak mampu menanding kehebatannya. Tinggal pada akhirnya, Wes pun memenangkan pertandingan tersebut. Setelah pertandingan itu usai, Wes yang sedang asik tarik ulur udutnya didatangi oleh Jonah. Jonah mengatakan kalau Wes mempertaruhkan hidupnya hanya untuk bayaran yang murah. Lalu Jonah menawarkan pertandingan unik yang akan diadakan di Myanmar, serta dengan bayaran yang fantastik yang akan dibayarkan sebelum pertandingan dimulai, dan sisanya setelah pertandingan selesai. Jika Wes berhasil menang, dan akan mendapatkan bayaran tersebut. Wes sudah tidak perlu lagi bertanding karena tabungan Wes sudah cukup seumur hidupnya. Lalu Jonah menyuruh Maden untuk memberikan kartu namanya. Barangkali Wes ingin ikut pertandingan tersebut. Sore harinya, Wes terus memikirkan tawaran Jonah. Hingga pada akhirnya Wes mendatangi kantor Jonah yang ada di Bangkok. Di sana Wes meminta bayaran naik 2 kali lipat. Tak berpikir panjang, Jonah pun langsung menyetujuinya. Esok harinya, mereka terbang ke Myanmar dan turun di sebuah hutan. Lalu Jonah memberi upeti kepada jender yang ada di sana. Lalu Wes dikenalkan dengan seorang pria bernama Esparto. Esparto adalah kolomerat dari Spanyol, dan ia juga adalah seorang matador di sana. Juga ada seorang ayah dan anak bernama Jacob dan Tobias. Jacob ternyata sangat mengagumi Wes, karena anaknya Tobias sering menonton pertandingan Wes. Lalu di sana ada Marshall, seorang hologram pembuatan gamers. Marsha juga sudah tahu sepak terjang dari Wes. Kemudian kita diperkenalkan dengan perempuan bernama Sophia.
Sophia diketahui anak dari Raja Minyak yang menyandang orang terkaya ketiga di dunia. Diketahui Sophia sangat hobi sekali berburu. Setelah itu, Wes menanyakan di mana ringnya dan kapan dia bertanding. Where's the ring? Where's the opponent? Jonah menjawab kalau ringnya adalah hutan ini yang luasnya 260 km persegi dan lawan-lawan Wes adalah orang-orang yang diperkenalkan tadi. Lalu Jonah memberikan bayaran berbentuk batu rubik yang seharga dengan perjanjian awal, serta orang-orang yang tadi dikenalkan akan memburu Wes sampai mati. Jika Wes berhasil selamat di perbatasan timur, maka Wes dikatakan menang. Di sini Wes pun kebingungan pertarungan macam apa ia akan lakukan. Lalu mereka mengambil persenjataan dan mengeluarkan 2 orang tahanan untuk pemanasan. Jonah menjelaskan kalau timnya adalah konglomerat dari berbagai negara yang hobi berburu, dan Wes adalah target perburuan mereka. Jonah memberikan sebotol minuman kosong sebagai barang akan dibawa oleh Wes, dan diberi waktu 2 menit untuk segera kabur dari sana, jika Wes tidak ingin mati sia-sia. Wes yang tidak ingin jadi bahan buruan mereka, ia ingin membatalkan semuanya dan kembali ke Thailand. Namun Wes sudah terlambat, karena para anak buah Gender siap menembaki mati Wes jika Wes menghentikan permainannya. Wes pun akhirnya tak punya pilihan lain dan ia pun ke arah hutan. Perburuan pun dimulai. Let's go. Salah satu aki-aki berpisah untuk mencari Wes sendirian. Hingga aki-aki tersebut berhasil menemukan Wes, mereka berduel hingga pada akhirnya Wes berhasil membunuh aki-aki tersebut. Tak lama pemburu datang dan sangat merasakan puas karena sekarang mereka menemukan orang yang tepat untuk jadi bahan buruan. Marcel yang seorang hologram game, ia diam-diam merekam semuanya, tanpa sepengetahuan yang lain. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan Wes dan memulai menguji satu persatu senjata mereka. Beruntung Wes berhasil menghindar dari semua serangan mereka, dan melanjutkan untuk kabur ke arah perbatasan. Hingga tak sengaja Wes bertemu dengan sekumpulan gajah dan di sana ada seorang wanita bernama Tah. Awalnya Wes menyangka Tah bagian dari para pemburu. Namun Tah meyakinkan Wes kalau ia hanya anak desa yang dulu pernah tinggal di hutan ini. Tah mengetahui seluk-beluk hutan tersebut dan mengajak Wes untuk ikut dengannya. Di tengah perjalanan, Tah bercerita kalau dirinya sedang mencari kakaknya yang pernah menjadi buruan di hutan ini. Sampai suatu hari sang jenderal mulai mengusir mereka dan orang-orang yang tinggal di hutan ini. Mereka mulai dijadikan buruan oleh para konglomerat yang ingin berburu. Setelah warga desa habis, mereka menjadikan para tahanan penjara sebagai target buruannya. Dan sekarang mereka mengirim petarung seperti Wes sebagai targetnya. Di balik itu, Jonah meminta anak buah sang jenderal untuk mengirim motor agar memudahkan dalam mengejar Wes. Jonah menerbangkan drone untuk mencari Wes hingga Jonah melihat Wes dengan seorang wanita. Lalu Jonah memberitahukan para pemburu kalau target mereka menjadi 2. Singkat cerita, 3 pemburu menggunakan motor hendak mengajar Wes, namun Wes berhasil menumbangkan kedua permotor itu. Tah sendiri langsung diperintahkan Wes untuk bersembunyi. Lalu satu permotor yaitu Sophia terus berusaha mengejar Wes. Wes berhenti di sebuah pondok. Wes dan Sophia akhirnya berduel. Wes berhasil menumbangkan Sophia, namun tak membunuhnya, dan memilih untuk kembali menemui Tah. Tah sendiri berhasil ditangkap oleh Jacob dan Toby anaknya. Jacob berniat mempercur Tah, sementara Toby memilih pergi karena pada dasarnya ia tidak suka kekerasan. Tak berselang lama, Wes datang dan menghajar Toby. Lalu ia menghampiri Tah yang ternyata berhasil membunuh Jacob. Wes langsung membawa Tah untuk segera melanjutkan perjalanan. Tak berselang lama, Jonah dan yang lain sampai dan menemukan Jacob telah tewas. Lalu Jonah memarahi Tobiah karena telah meninggalkan bapaknya sendiri. Diketahui kalau Jacob ikut membayar mahal permainan ini, tak lain agar Tobiah anaknya menjadi seorang pemberani. Alasan Jonah selalu menemukan keberadaan Wes, yaitu karena Jonah telah memasang GPS di dalam salah satu batu rubik yang telah dibawa oleh Wes. Para pemburu menghampiri di mana Wes. Jonah menyuruh para anak buahnya untuk tetap menunggu karena ia tahu kalau Wes dan Tah sedang berada di ladang ranjau. Namun Tobiah yang dendam karena ayah yang telah dihabisi
ia nekat masuk ke ladang ranjau yang mengakibatkan Tobias sendiri tewas karena ledakan Wes. Wes dan Tah sendiri berhasil kabur dari sana, lalu melanjutkan perjalanan hingga pada sore harinya. Tah membawa Wes ke sebuah gua yang dulu sering dikunjungi bersama sang kakak. Ternyata di dalam gua tersebut ada kakak Tah bernama Win, yaitu orang yang sedang diburu yang kita lihat di awal film. Karena sudah larut malam, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat di sana. Sementara para pemburu memasang tenda tidak jauh dari area tersebut. Hingga esok harinya, Wes terbangun seorang diri. Ternyata Tah dan kakaknya telah pergi dengan mencuri batu rubik yang dibawa oleh Wes. Wes berusaha mencari mereka dan ternyata Tah dan Win telah ditangkap oleh para pemburu. Wes mengendap-endap di bawah dan menyandra Marcia yang pada saat itu sedang merekam dengan kameranya. Lalu Wes meminta Jonah untuk menukar Marcia dengan Tah dan Win. Di sini Wes menyuruh Tah dan Win untuk pergi lebih dahulu. Di tengah jalan, Tah dan Win bertemu dengan Sophia. Tah langsung mendorong kakaknya ke sungai, sementara Tah sendiri akan berduel dengan Sophia. Awalnya Tah kewalahan melawan Sophia, hingga pada akhirnya Tah mengembalikan keadaan dan berhasil membunuh Sophia. Di balik itu Wes sedang berduel dengan Madden tangan kanan Jonah, hingga Wes berhasil kabur dengan melompat ke arah sungai. Tak lama kemudian Tah berusaha mencari kakaknya, yang ternyata si kakak sudah bersama Wes. Mereka bertiga menyusuri sungai dengan sebatang pohon. Di sini Tah meminta maaf karena telah mencuri batu rubik milik Wes. Tah bercerita kalau ia berniat menemui sang jenderal dan memberikan batu rubik tersebut, dengan syarat desanya dikembalikan serta menyelamatkan Wes dari para pemburu. Akhirnya Wes mengerti maksud dari Tah mengambil rubik itu. Di sana ternyata Wes juga berhasil mengambil kamera Marcia. Lalu Wes mengambil memorinya dan membuang kameranya. Kini Wes berhasil mendapatkan bukti kekejaman mereka. Beberapa saat kemudian, kamera tersebut berhasil ditemukan oleh Madden, lalu dilaporkan ke Jonah. Jonah sangat marah ke Marcia, karena dari awal ia sudah melarang keras setiap pemburu membawa kamera. Apalagi memori kamera tersebut telah berhasil dibawa oleh Wes. Marcia berusaha meminta maaf karena sebenarnya ia bukan pemburu, melainkan seorang program game, sengaja mendokumentasikan pemburuan ini untuk membuat desain grafik dalam gamenya. I was stuck on my new game. Critics, man, 13-year-olds are harsh. Lalu Jonah membunuh Marshall. Kini tersisa 3 orang saja, yaitu Jonah, Madden, dan Exparto. Karena sudah merasa kewalahan melawan Wes, akhirnya Jonah menyuruh Madden untuk menghubungi tim pembersih. Tim pembersih adalah para tentara anak buah sang jenderal yang akan terjun untuk membantu membunuh buruannya. Di balik itu, saat hampir tiba di perbatasan, Wes dan yang lain naik ke darat. Anehnya Jonah sudah berada di sana. Wes heran kenapa Jonah terus berhasil menemukannya. Hingga Wes sadar kalau Jonah telah menyimpan GPS di dalam salah satu rubik yang ia bawa. Lalu Wes mengambil untuk mengelabui Jonah dan menyuruh Tah dan Win membawa rubik yang lain dan kartu memori untuk segera membongkar kejahatan mereka. Di sini Wes dan Tah berpisah. Wes naik kapal boat dan membuat kekacauan dengan menembak tangki minyak yang ada di sana. Wes terus dikejar dan diburu. Sementara Win dan Tah berhasil ditemukan oleh Exparto hingga terjadi perkelahian. Exparto hampir saja berhasil membunuh Win, namun diselamatkan oleh Tah. Namun di sini Tah harus dihajar dan kepalanya ditenggelamkan. Dari belakang Win berhasil menusuk Exparto hingga pada akhirnya Exparto tewas di tangan Win. Wes berhasil menghindar lalu naik ke atas jembatan. Namun ternyata di atas sudah ada Jonah dan tangan kanannya yaitu Madden. Jonah memancing Wes keluar dengan membunuh warga. Lalu Jonah mengancam akan membunuh anak kecil jika Wes tidak mau menghampirinya. Akhirnya Wes pun menyerah dan menghampiri Jonah. Aldred! They're called hard targets for a reason.
Wes diminta untuk mengembalikan kartu memori yang telah ia bawa. Wes mengatakan kalau kartu memori sudah ia telan. It's up my ass. Tak lama datang 5 orang preman suruhan Jonah untuk mencabik-cabik tubuh Wes. Hingga pertarungan pun terjadi. Namun pada akhirnya kelima preman itu berhasil dikalahkan oleh Wes. Lalu Madden turun tangan untuk mengajar Wes. Hingga Jonah yang merasa Madden terdesak, ia pun menembakkan Wes. Namun malah mengenai Madden, dan Wes berhasil menumbangkan Jonah. Kemudian Wes menyuruh Jonah berlari karena sekarang Wes akan memburu Jonah. How this works, Aldrich. You get a 2-minute help. 90 seconds. Sayangnya, dari belakang pasukan jenderal telah tiba semua, dan mereka bersiap menembak mati Wes. Tiba-tiba Tah datang dan menghampiri sang jenderal. Di sana Tah memberi Rubik kepada si jenderal dengan meminta syarat untuk membangun lagi desanya dan melepaskan Wes. Sang jenderal pun setuju. Jonah yang tak terima langsung mengambil pistol jenderal dan hendak membunuh Wes. Namun pasukan si jenderal langsung memberondong Jonah hingga tewas. Setelah semuanya selesai, Tah memberikan sisa Rubiknya, yang ternyata Tah hanya memberikan sang jenderal sedikit saja dari Rubik yang ia bawa. Singkat cerita, mereka berdua menikah dan mendirikan sebuah padepokan, sementara si jenderal dikabarkan telah dihukum akibat semua perbuatan jahatnya. Film pun selesai. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise. Or will you? I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. But until we do, it's sleeping too long.